بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائما الإفضال عظيم النوال، الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بدال البدر المتنال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعدها وبعد. معاشر الحاضرين jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pembahasan surah Nuh yang mana terdiri dari 28 ayat, sama seperti surat Jin. Ini adalah salah satu surat juga dalam surah Al-Makkiyah, yakni surah yang turunkan maqabla hijratin Nabi, maqabla hijratin Nabi, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Berkenaan dengan surah Nuh ini, sebetulnya ini salah satu di antara surat yang full dari awal ayat sampai akhir ayat membahas tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga seperti surat Yusuf, itu dari awal surat sampai akhir surat bahas tentang Nabi Yusuf. Akan tapi memang cerita tentang Nabi Nuh tidak hanya dinukil di dalam ayat ini saja, akan tetapi juga dalam 10 tempat. Paling banyak justru di surat Hud, kemudian surat Ar-Ra'd, surat Yunus. Akan tapi kata para ulama, surat Nuh ini adalah abstrak, ringkasan dari kisah-kisah yang terpencar-pencar di dalam beberapa surat-surat tersebut. Oleh karenanya percakapan antara Nuh dengan anaknya yang tadi kamu baca itu di surat Hud, di juz ke-12, di juz 12. Adapun ringkasan di sini, ini tidak ada percakapan antara Nuh dengan anaknya, kemudian tidak ada bagaimana Nuh membuat perahunya, itu dibahas di surat-surat lain. Akan tapi ini banyak berkenaan dengan pengaduan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun." Kata Allah dalam surat Al-Ankabut, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk berdakwah 1000 tahun, kurang 50 tahun. Tandanya 950 tahun. Kemudian mereka ditimpakan azab berupa tufan. Tufan ini maksudnya adalah banjir bandang, banjir yang besar. Memang setelah diteliti, ini merupakan kisah yang mutawatir. Bahkan orang barat pun meyakini adanya kebenaran kisah ini. Kalau kita baca jurnal, itu ada tertulis globe flood yang terjadi 12.000 tahun dari sekarang. Itu memang terjadi, betul-betul terjadi. Oleh karenanya pada saat itu tidak ada yang tersisa kecuali yang berada di kapal saja. Tidak ada satupun makhluk yang tersisa kecuali yang berada di kapal saja. Bayangkan. Ya. At the end of the day, yang bakal hidup nantinya hanya keturunan Nuh saja. Karena ketika mereka singgah sudah selamat semua. Kemudian mereka singgah semua di satu tempat. Kemudian ada wabah yang menimpa mereka. Berapa orang yang beriman? 80 orang saja. 80 orang. Dari ribuan orang yang didakwahkan oleh Nabi Nuh, yang beriman hanya sekitar 80 orang. Nah, 80 orang ini yang berada di kapal Nabi Nuh. Kemudian mereka singgah, selesai surut. Surutnya itu baru sekitar 40 hari baru surut banjir tersebut. 40 hari. Jadi selama 40 hari mereka ngapain? Di atas kapal. Jadi segala macam perbekalan berada di kapal tersebut. Mereka survive-nya di kapal. Ya, kemudian sudah berhenti stay di suatu tempat, maka Allah kirimkan wabah kepada mereka, dan yang tersisa daripada itu semua hanya keturunan Nabi Nuh saja. 3 anak Nuh dan istrinya masing-masing. Sisanya wafat semua. Wafat semua. Jadi anaknya adalah Sam, Ham, sama Yafith. Sam, Ham, sama Yafith. Sam ini setelah diteliti sejarah, ini yang menjadi bapak daripada keturunan ras Kaukasoid. Adapun Sam, Ham ini keturunan daripada Negroid. Adapun Yafith ini keturunan daripada Mongoloid. Ya. Jadi warna kulit yang berbeda-beda manusia ini kembali kepada 3 bapak kita dari keturunan Nabi Nuh. Oleh karenanya Nabi Nuh adalah Abul Bashar Ats-Tsani, yaitu bapaknya manusia kedua. Karena semua di antara kita ini keturunan Nabi Adam sekaligus keturunan Nabi Nuh. Karena nggak ada lagi yang tersisa. Wa ja'alna wa dzurriyyatahumul baqin.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan keturunan Nuh itu sebagai orang yang tersisa di muka bumi. Sehingga tidak ada lagi orang di muka bumi ketika itu kecuali keturunan Nabi Nuh. Jadi kayak awal permulaan lagi seperti itu ya. Awal permulaan lagi. Nah, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu sekitar 10 generasi. Jadi kata Al-Hafidz kata banyak mufassirin, mereka berkata bahwa sekiranya itu kaum Nabi Nuh atau audiensnya Nabi Nuh itu sekitar ribuan, karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan Nabi Adam, ya. Dan kesyirikan pertama kali dimulai di kaumnya Nuh, ya. Maka mereka awalnya ada orang soleh di antara mereka, kemudian mereka gulu kepada orang tersebut. Nah, jadi gulu ini penyebab utama daripada kesyirikan, gulu kepada orang soleh, ya. Makanya pada saat itu mereka membuat patung-patung, ya. Wala tadharunna waddaw wala suwa'an wala ya'uq wa yaghutz wa nasra. Ya, jadi mereka buat patung Wad, Suwa', Yaghutz, Ya'uq, Nasr. Ini 5 orang soleh kata Al-Qurtubi. Jadi 5 orang soleh ini dibuat patung sama mereka awalnya. Tujuannya awalnya syaitan membisikkan mereka, udah kamu buat patung aja. Nanti tujuannya nggak bakal disembah kok. Tujuannya hanya untuk cuman inget kalau misalkan ngelihat orang soleh, foto dipajang orang soleh, nanti bikin kita semangat. Nah, sekarang ada seperti itu. Kamu pasang foto Habib ini di rumah kamu, biar setiap kali kita memandangi wajah Habib itu dapat pahala. Ini dari mana ini dalil? Dalilnya nggak ada kan? Ya. Nah, begitu pula dahulu mereka gulung orang soleh, dipasang tuh patung-patung, tujuannya supaya lebih bersemangat nih. Kalau bersama si fulan, nanti kita ngeliat fulan, kita lebih khusyuk zikirnya. Kemudian selesai generasi berlalu, ilmu sudah mulai tidak disebar lagi, itu sudah tidak ada lagi yang mendakwahkan tauhid, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka dipenuhi dengan kejahilan, ya, kebodohan mereka. Akhirnya mereka mulai menyembah patung tersebut. Nah, jadi gitu awalnya. Jadi syaitan itu memang tidak langsung menyuruh mereka ayo menyembah. Syaitan pun tahu strategi. Setan itu, Pak, ini setan ini udah kalau setan yang sekarang, iblis sekarang ini kan udah berhasil menggoda manusia, miliaran manusia digoda dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Jadi sudah tahu berbagai macam karakter manusia, sudah tahu bagaimana strateginya. Ada orang mampu digoda dengan wanita, syahwatnya mulai digoda. Ada orang mudah sekali digoda dengan harta. Ada orang sangat mudah digoda dengan jabatan dan seterusnya. Syaitan tahu titik lemah manusia, sehingga kalau menggoda manusia dia cari titik lemah-lemahnya. Ya, gitulah. Kalau Nabi Nuh kaumnya digoda melalui jalur pintu kesyirikan. Sehingga dibuat dulu gulu sama orang soleh tersebut. Gulu dulu. Setelah dibuat gulu, langsunglah lama-lama disembah oleh kaumnya. Nah, begitu pula makanya kita tidak boleh gulu kepada orang soleh. Orang berilmu tidak boleh. Menghormati sekedarnya. Menghormati. Tapi jangan sampai gulu. Gulu ini berlebihan. Tidak boleh. Kemudian di dalam surat Nuh ini juga kita mengisahkan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Sebagaimana hadis syafaat bahwa ketika seluruh manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam menolak untuk memberikan syafaat kepada mereka kepada Nabi Nuh, dan mereka berkata, sesungguhnya engkau adalah Rasul pertama. Innaka awwalur rusulin tub'atsu ala ahli al-ardh kama qala. Sesungguhnya kamu adalah Rasul pertama yang pertama kali diutus untuk manusia penduduk bumi. Maknanya adalah Adam bukanlah Rasul, karena Rasul pertama baru dimulai ketika di zaman Nabi Nuh, ya. Dan tidaklah Allah mengutus orang Rasul kecuali kaumnya berbuat kemaksiatan, kesyirikan. Tapi at the end of the day yang paling utama adalah kesyirikan dahulu, baru dosa-dosa lain yang besar-besar, ya. Seperti kaumnya Nabi Yunus, dosa utamanya adalah kesyirikan dahulu, tapi mereka sambil dosa-dosa besar seperti mengurangi timbangan, kemudian berbuat kecurangan dan seterusnya, gitu ya. Jadi intinya adalah ketika ada kesyirikan di sana pasti Allah kirim utusan, ya. Makanya penting sekali untuk dai itu ke daerah-daerah yang memang rawan sekali ada kesyirikan. Ya, kemarin saya dapat kabar tuh kan di Cianjur kan, ada kristenisasi dan seterusnya. Itu harus banyak dari situ itu. Sayangnya kurang sekali kita. Ya, semoga Allah mudahkan untuk dai-dai ke sana, ya. Itu karena rawan sekali kalau orang-orang sudah musyrik, apalagi cuma dikasih satu dus mie, ya, kemudian masuk Kristen, naudzubillah, murah sekali harga iman. Jadi begitulah ketika kejahilan, ketika sudah tidak ada lagi dai-dai yang menyeru kepada tauhid.
Ya, inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya sendiri. Tandanya pada saat itu tidak ada lagi kaum di dunia, di bumi kecuali penduduknya Nuh saja. Ya. An anzir qaumaka, maka Allah katakan untuk mengingatkan kaummu, termasuk keluarganya, anaknya, min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim, sebelum datangkan azab kepada mereka. Ya. Makna daripada sini juga maksudnya adalah yang paling utama untuk didakwahkan pertama kali adalah keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga dulu, diri dulu, kemudian keluarga, baru orang lain. Kemudian kata Nabi Nuh, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini untuk kalian. Di sini Nabi Nuh mendahulukan lakum, bukan inni nadhirul lakum, tapi inni lakum nadhirun. Beda tuh. Dalam bahasa Arab peletakan saja itu beda artinya. Kalau inni lakum maknanya aku betul-betul hanya diutus untuk kalian, gitu loh. Tapi kalau inni nadhirul lakum, aku diutus tidak hanya untuk kalian. Nah, itu perbedaan. Dari terletaknya doang sih udah beda arti. Berbeda kain bahasa Arab ya. Dan Allah sangat teliti. Seperti dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa Allah dahulukan iyyaka? Padahal bisa saja na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi Allah kedepankan iyyaka. Maknanya hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami minta pertolongan. Kalau misalkan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, maknanya adalah kami menyembah tidak hanya kepada engkau, kami minta tolong tidak hanya kepada engkau. Tuh. Letaknya beda. Penting belajar bahasa Arab. Indah sekali kalau sudah ini seperti ini ya. Bahkan fa, summa, wa itu ada makna tersendiri. Kalau fa itu berarti jarak antara kejadian sebelumnya dan kejadian setelahnya itu tidak ada jeda. Kalau summa ada jedanya. Kalau wa tidak diketahui ada jeda atau tidak. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kata Nabi Nuh, "Ani a'budullaha wattaquhu ati'un." Kata Nabi Nuh, agar kalian mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja satu. Wattaquhu, kemudian bertakwa, kemudian taat kepadanya. Jadi kita sudah sampaikan kemarin bahwa di syariat Nabi Nuh itu di zaman Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mendakwahkan itu hanya dakwah tauhid, belum ada syariat. Belum ada wajib puasa, belum ada wajib zakat, belum ada. Hanya dakwah tauhid saja. Ya. Kemudian yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Nanti kalian akan diampuni dosanya oleh Allah kalau kalian bertakwa, beribadah ila ajalin musamma. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Ya. Bahwa ketika ajal Allah sudah datang maka tidak bisa ditunda lagi. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajaluhum fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajal maka tidak dapat dimundur saat, tidak dapat dimajukan saat. Mengapa kita dihidupkan saat ini? Bukan gara-gara malaikat lupa mencabut nyawa kita, bukan. Bukan gara-gara malaikat lalai mengabsen nama kita, bukan. Tapi karena kita masih punya dosa, sehingga kita masih dihidupkan pada saat ini agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal kalau sudah datang tidak bisa dipending, tidak bisa didelay, tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 detik. Ajal pada saat itu datang, ya. Kemudian Nabi Nuh juga berkata lagi kepada kaumnya, enggak, kalau di sini Nabi Nuh lapor kepada Allah, syakwa, mengadu kepada Allah. Ya, dalam ayat 5-nya, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku ini sudah mendakwahi kaumku malam dan siang hari. Jadi kata para ulama, mengapa di sini Nabi Nuh mendahulukan lailan daripada nahara? Bukan nahara dulu baru lailan dulu baru nahara, malam dulu baru siang. Jadi maknanya Nabi Nuh lebih banyak berdakwah di malam hari. Karena kalau di siang hari kaumnya ini banyak bekerja, sibuk bekerja. Mereka enggak merhatiin Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh malam-malam dakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan mereka semakin didakwahi bukan semakin dekat kepada hidayah, justru makin lari, ya Allah. Makin lari, gitu kan. Bayangin aja. Saya aja kalau misalkan lagi khutbah atau lagi ceramah gitu ya. Kalau ada orang keluar tiba-tiba gitu. Makanya di sini alhamdulillah sudah diajarkan mungkin adabnya sama Ustaz Musab. Kalau kita izin ke toilet minimal angkat 1 jari baru itu penting, itu sekali penting. Karena kalau sekedar langsung pergi saja itu bisa menyakiti hati dai, ya. Karena seolah-olah wah ini kenapa nih orang nggak suka dengan apa ada yang salah dengan perkataan saya, kok sampai-sampai dia lari. Saya di Kalimantan seperti itu. Saya berdakwah, kemudian ada orang
1, 2, 3, tiba-tiba keluar. Saya kadang-kadang sakit. Oh ya Allah, emang apa ada yang salah tadi ya? Saya mikir lagi, ya berarti dakwah saya nggak menarik nih. Kok sampai mereka sampai berdiri, sampai lari gitu kan? Ini Nabi Nuh bukan lari lagi, tapi nggak mau datang. Nggak mau datang. Masih mending kalau misalnya mau datang terus keluar. Ini benar-benar nggak mau datang. Ketika didakwain, lari. Dakwain lari. Subhanallah, sabarnya Nabi Nuh. 950 tahun dakwah begini. Ya. Allahu Akbar. Falam yaziduhum du'a illa firara. Kemudian falam kata Nabi Nuh juga, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, dan ngadu lagi Nabi Nuh nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, setiap kali aku dakwahi mereka menutup telinga mereka. Ya. Di sini Allah katakan Nabi Nuh asabi'ahum, pakai semua jari. Mada pertama adalah mereka menggunakan jari-jari mereka, atau mereka menggunakan hiperbola. Kalau bisa semua jari dimasukin ke dalam telinga, mereka masukin sampai segitunya, supaya nggak mau dengar dakwah Nabi Nuh. Bayangin, ini orang lagi ceramah tiba-tiba digini. Seperti itu. Setiap kali kullama da'autuhum, setiap kali aku dakwahin mereka, ya Allah. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Dan mereka juga pakai baju mereka. Nah, mereka pakai gini baju mereka, mereka tutup. Jadi udah mah ditutup telinganya, ditutup juga kepalanya. Ya. Saya kalau bahkan saya aja gitu, saya dulu jadi santri ya. Jadi ustadz di suatu pondok. Itu kalau ada santri ngobrol aja, saya kadang-kadang kok ngobrol masa gitu. Kok nggak perhatiin gitu. Apalagi ditutup kuping. Ditutup kuping. Ya Allah. Dan ini setiap kali dakwah sama mereka. Setiap kali dakwah. Inni kullama da'awtuhum litaghfir ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru. Dan mereka lari-larinya karena mereka tidak mau mendengarkan. Jadi begitu mendapat penolakan sekali Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini makanya ayat ini turun ketika Rasulullah SAW di kota Makkah. Jadi banyak kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu itu turunnya di kota Makkah. Kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Tujuannya supaya menenangkan hati Rasulullah SAW. Nih ya Muhammad, kalau kau sekarang yang beriman sedikit kepadamu, begitu pula kaumnya Nabi Nuh, hanya 80 orang. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit doang yang beriman sama dia. Jadi wajar kalau pengikutmu pun sedikit sekarang. Sahabat waktu awal-awal dakwah, berapa orang yang masuk? Ketika hijrah ke Madinah, berapa orang masuk? 13 tahun dakwah, cuma 150 orang. 13 tahun dakwah. Nabi Nuh lebih-lebih lagi ya. Allah bilang, wahai Muhammad, Nabi Nuh lebih-lebih lagi. 950 tahun, yang beriman cuma 80 orang. Berarti setiap 10 tahun cuma 1 orang yang beriman. Bayangkan. 10 tahun, 1 orang. Bahkan saya tadi bagi pakai kalkulator 950 bagi 80 itu bukan 10 tahun. 11 tahun, 8. Setiap 11 tahun, 8, 1 orang. Tandanya dakwah ini bukan banyak-banyakan. Karena patokan kita itu kebenaran. Ya, kebenaran. Dakwah itu bukan banyak-banyak ustaz, tabligh akbar si fulan, banyak. Bukan patokan. Di bawah kebenaran atau tidak? Ma'ana alaihi ashabi. Apakah di jalan pemahaman para sahabat? Ataukah hanya sekedar guyonan belaka dakwahnya? Ya. Kemudian tsumma inni da'awtuhum jihara. Kemudian kata Nabi Nuh, aku mendakwahi mereka dengan terang-terangan. Jadi Nabi Nuh itu dakwahnya terang-terangan juga tertutup ya. Jadi pakai 2 metode. Di sini Allah pakai kata summa. Tandanya Nabi Nuh itu ganti-ganti metode. Udah dakwah seperti ini, enggak diterima, ganti metode lain. Jadi Nabi Nuh juga pakai strategi. Gitu loh. Nah, itu penting juga dakwah pakai strategi. Sekiranya yang tepat untuk dakwah masyarakat ini metodenya seperti apa? Oh, dibuat kajian. Oh, kita datang ke rumah satu-satu ya, Ya. Oh, kita traktir dulu dia. Jadi dakwah itu pakai metode-metode yang memang sekiranya masyarakat mampu menarik hatinya kepada kita. Tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat ya. Dan dengan tetap memegang teguh bahwa prinsip utama dakwah adalah dakwah tauhid. Summa alantu lahum wa asartu lahum israra. Kemudian aku dakwah sir juga kata Nabi Nuh.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ini, maksudnya kata para ulama, ketika ada sekelompok kaum lagi ngobrol-ngobrol, ya lagi berkumpul, maka Nabi Nuh datang, dakwahin mereka. Adapun juga kalau dalam ayat summa alantu lahum wa ashartu lahum istirara, Nabi Nuh datang ke rumah satu-satu, door to door, ya, dakwahin. Seperti itulah kata para ulama, makanya dakwah itu divariasikan. Tidak hanya di kajian terus, tapi juga di masyarakat. Datang ke topik satu, kita salam kepada mereka, senyum kepada mereka, ya. Bahkan ikut kegiatan sosial, tidak masalah, ya. Kerja bakti dan seterusnya, supaya mereka mau gitu. Nah, dalam hal ini juga kata para ulama, karena orang ada yang memang mau didakwahkan, dia dengan datang ikut pengajian, artinya mereka senang kalau ngelihat orang banyak. Mereka baru mau dapat hidayah. Mereka baru mau ngaji. Ada orang gak mau ngaji bareng-bareng, maunya eksklusif sendiri. Jadi datengin, gitu kan. Jadi kata ulama juga segala macam media manfaatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW dakwah itu di tempat-tempat yang ramai, di pasar. Ya. Makanya kalau ada media sosial, gunakan untuk berdakwah semampu kita, tapi dengan ilmu. Ya, kalau misalkan kita bisanya share yang bermanfaat, karena itu menjadi media untuk dakwah. Ya, kalau sekarang yang paling banyak digandrungi memang TikTok gitu. Cuman TikTok ini kontennya banyak bahayanya sebenarnya kalau kita nonton. Jadi kalau bisa download TikTok hanya upload saja, nggak perlu nonton. Karena bahaya sekali itu konten-kontennya. Tapi tidak dinafikan bahwa generasi Z sekarang yang kelahiran 2000 ke atas itu konsumsi paling banyak mereka screen time-nya itu di TikTok. Itu menurut penelitian CNN. Ya. 2 aplikasi yang mereka paling banyak gunakan. TikTok dan Instagram. Ya. Sedangkan dai-dai sekarang banyak yang sikaptek, gitu kan. Jadi penting juga untuk mengedukasi sebenarnya, agar mereka juga mendakwahkan mereka. Karena apa yang mereka sering konsumsi itulah yang jadi barangkali sumber hidayah itu, ya kan? Mereka sering konsumsi segala macam, scroll, tiba-tiba muncul ceramah. Itu penting sekali, ya, penting sekali. Kemudian summa ini fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian kata Nabi Nuh, ini karena kaumnya ini kan agak sedikit materialistis gitu ya. Jadi kalau amal-amalan harus pakai iming-iming dunia dulu. Ya. Iming dunia. Maka kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian. Karena nanti di antara kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Nanti akan didatangkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian nanti juga kalian akan diperbanyak anak, sekaligus akan dibuat kaya kalian, perkebunan kalian. Maksudnya di zaman Nabi Nuh itu banyak orang yang sedikit punya anak. Udah berkali-kali percobaan tapi tidak punya anak. Ada pula orang mereka yang fakir miskin. Ya, ada pula mereka yang tanaman padinya atau perkebunannya tidak subur-subur. Maka Nabi Nuh beri solusi, udah kalian istighfar kepada Allah, nanti Allah akan turunin hujan, Allah akan beri kalian anak, Allah akan buat kalian cukup dengan harta-harta kalian. Maka di sini Nabi Nuh berkatakan istighfarlah. Jadi kata para ulama, istighfar itu menjadi kunci solusi bagi segala macam masalah kita. Mengapa? Karena masalah itu datang dari dosa. Setiap kita dapat masalah pasti datangnya dari dosa. Dan dosa tersebut gimana bisa dihilangkannya dengan istighfar. Ya. Oleh karenanya dahulu Al Hasan Al Basri pernah didatangi 3 orang. Yang satu tidak punya anak, yang satu hartanya miskin, yang satu punya perkebunan tapi paceklik. Kemudian Hasan Al Basri bilang, istighfar kepada Allah. Semua jawabannya demikian, sama. Datang satu orang istighfar. Kemudian kata murid-muridnya, wahai Hasan, mengapa engkau berkata demikian? Katanya, ini bukan amalanku, maksudnya ini bukan kreasiku, bukan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara dan seterusnya, innahu kana ghaffara dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini amalan yang memang betul. Ya, kalau kita lagi ada masalah, istighfar. Karena itu adalah kunci dari segala macam permasalahan, solusi dari segala macam permasalahan. Ya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kemudian kata Nabi Nuh kepada kaumnya, mengapa kamu tidak percaya dengan kebesaran Allah? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad khalaqakum atwara. Yang Allah telah menciptakan kalian dengan beberapa tingkat kejadian. Maksudnya adalah mereka tahu bahwa mereka
pada saat mereka kecil, kemudian mereka menjadi besar, kemudian mereka menjadi dewasa. Ini ada tahapan-tahapannya. Begitu pula ketika mereka berada di kandungan, mereka tidak langsung ujuk-ujuk diciptakan, tapi ada proses-prosesnya. Dan proses itulah Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan ketentuannya. Ya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Yang kamu lihat sekarang ini, langit ini cuma 1 tingkatan langit doang. Masih ada 7 tingkatan lagi di atas sana. Nah, gitu kira-kira. Ya. Makanya langit pertama apa namanya? Ada yang tahu? Baitul Izzah. Itu langit pertama. Langit pertama bumi. Makanya ketika Lailatul Qadar itu kan Allah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Nah, kata para ulama, itu adalah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah langit pertama. Maksudnya turun seperti apa? Jibril yang membawa itu. Jadi Jibril itu mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz, ditalaki 30 juz. Kemudian Jibril turun ke Baitul Izzah. Nah, turunnya Jibril ini membawa hafalan Quran. Jadi sebenarnya turun Quran itu turunnya Jibril. Barulah ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, barulah Jibril secara berangsur-angsur memberikan kepada Rasulullah SAW, ya, berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW, ke bumi. Kenapa kok nggak langsung aja Ustaz? Langsung dari Lauhul Mahfuz ke Rasulullah SAW. Kenapa harus pending dulu ke Baitul Izzah? Kenapa? Supaya menjadi pengumuman, announcement kepada seluruh malaikat di langit bahwa nanti ini akan ada nabi yang diutus. Nah, gitu kira-kira. Jadi ibaratnya kalau apa namanya? Kan biasanya ada ya. Kalau ada acara-acara itu H-10, H-9 tiap hari itu. Itu kan announcement before kan. H-, sekian. Baru the day-nya, nah itulah ketika Rasulullah SAW diberikan surat Al-Alaq 1-5 gitu. Itu Baitul Izzah, langit pertama. Kemudian wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah telah memberikan cahaya kepada bulan, dan Allah telah memberikan penerangan kepada matahari. Jadi Allah detail sekali ketika memberikan satu penjelasan detail. Mengapa di sini Allah katakan wa ja'alal qamara nura, sedangkan untuk matahari pakai siraja. Kalau qamar pakai nura, kalau syams siraj. Beda tuh. Tandanya diteliti sekarang baru 14 abad berikutnya. Dulu sahabat enggak tahu. Ya. Baru sekarang diketahui, oh ternyata bulan itu tidak menerangkan cahaya dengan sendirinya, tapi dia mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Secara teori, ya teori fisika seperti itu. Oh ternyata benar. Quran ini tidak bertentangan dengan sains. Quran kitab sains juga ternyata. Ya, karena apa yang dibicarakan tentang sains ternyata benar adanya. Baru 14 abad setelahnya dibuktikan. Ya, detail sekali Allah. Jadi begitu presisi kalimatnya Allah memberikan. Seandainya Allah katakan wa ja'alal qamara fihinna siraja wa ja'ala asy-syamsa nura, tentu beda lagi maknanya. Tapi Allah tidak, Allah pakai siraj untuk syams dan Allah pakai nuran untuk qamar. Ya, luar biasa. Ini mukjizat Al-Qur'an. Kemudian wallahu anbatakum minal ardi nabata, dan Allah juga yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan daripada tanaman-tanaman kalian, ya. Kemudian juga kata Nuh, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian nanti Allah juga yang akan mengembalikan kalian sebagaimana dahulu kalian tidak ada menjadi apa-apa, maka kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah, ya, dibangkitkan lagi. Kemudian di dalam ayat ke-19-nya, wallahu ja'ala lakum minal ardi bisata, dan Allah juga telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Nah, sebagian ulama makanya berbeda pendapat kan. Apakah bumi itu bulat atau bumi itu datar? Apakah flat earth atau globe earth? Sebagian ulama yang bilang bumi itu datar, mereka banyak beristidlal dengan bahwa Allah itu menghamparkan bumi. Allah itu menghamparkan bumi. Tapi wallahu alam ini sebenarnya tidak terlalu penting karena tidak menambah iman. Saya sering kalau misalkan ada pembahasan apakah nambah iman, kayak nggak nambah iman deh. Udah saya tinggalin. Karena kalau cuma sekedar wawasan dan hanya menimbulkan perdebatan, justru meninggalkan kita dari amal soleh. Amal soleh tinggalin. Orang sekarang di Facebook
Yang satu bilang bumi itu flat earth, bumi itu globe earth. Tapi nggak nambah iman, justru malah sibuk berdebat. Lupa dari baca Quran, lupa dari dengar kajian, lupa dari nambah hafalan Quran, lupa dari baca bahasa Arab, lupa dari banyak yang dilupakan gara-gara debat. Nah itulah syaitan itu melalaikan kita dari seperti itu. Ya. Tapi ala kulli hal, saya lebih condong bahwa bumi itu bulat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala litasluku minha subulan fijaja, agar kalian dapat menelusuri jalan-jalan tersebut. Coba seandainya bumi ini bentuknya tidak dihamparkan seperti ini, ya, bentuknya langsung mengerucut gini. Mungkin kita sulit untuk memiliki kehidupan di sana, ya di sini. Ya, karena ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena bumi dihamparkan, jadi kita bisa buat bangunan, kita bisa buat rumah, kita bisa buat hidup, kita bisa buat transportasi dan seterusnya. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Jadi Nabi Nuh ngadu lagi kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku ini mendustakan aku. Aku sudah berdakwah tapi mereka mendustakan aku. Karena antara mereka berkata, ngapain ikut kamu Nuh? Tidak menambah harta, tidak menambah kedudukan, tidak menambah anak, malah yang ada hanya kerugian belaka. Nah, konon yang ikut Nabi Nuh ini rata-rata orang miskin. Jadinya orang-orang kaya di sana tuh nggak mau ikut. Qala al-malak, pembesar-pembesar kaumnya, ngapain ikut kamu? Tuh lihat, kaum tuh miskin-miskin semua. Tandanya yang ikut kamu bukan orang-orang kaya. Nah, itu dari dulu gitu. Makanya saya sering dapati ada beberapa murid saya dulu orang Cina, mualaf. Jadi cerita dulu kenapa masuk Islam. Dan dia menghadapi bahwa orang tuanya nggak setuju. Lagi-lagi, ngapain kamu masuk Islam? Islam itu agama miskin, gitu. Kata orang tuanya dulu. Tapi akhirnya dia keluar dari rumah, jadi mualaf. Ya. Jadi maksudnya memang stereotype di luar sana tentang agama Islam itu karena banyak yang miskin, mereka bilang, ngapain masuk Islam, agama miskin? Lihat Qatar, lihat Arab Saudi, lihat Dubai. Mereka hanya melihat sekelompok kecilnya aja. Sama orang-orang di negara orang-orang yang agamanya kufur juga sama, ada juga negara-negara miskin. Coba lihat negara-negara Afrika yang agamanya Kristen. Banyak, kan gitu. Di Indonesia aja deh, ada gak provinsi yang mayoritas agamanya non-muslim, tapi dia miskin? Banyak. Tapi mereka kenapa gak spotlight? Karena tandanya memang mainnya kurang jauh, kan gitu. Kenapa yang di spotlight tanya, lihat tuh, Palestina, negara miskin. Lihat nih Indonesia, banyak kaum muslim yang miskin. Karena di Indonesia mayoritas muslim, jadi yang banyak juga yang miskinnya orang muslim juga, kan gitu. Sama seperti kemarin ada ini kemarin udah jangan pilih pemimpin muslim karena pemimpin muslim itu korupsi, banyak warung korupsi. Iya, karena ente tinggal di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Wajar yang korupsi juga muslim. Coba kalau sana Indonesia negara non muslim, pasti yang paling banyak korupsinya juga non muslim, kan gitu logikanya. Jadi mereka ini cara pikirnya itu gitu. Itu cara ngedebatin orang liberal tuh seperti itu tuh. Jadi mereka tuh bolak-balik pikir, bilang Islam agama teroris, Islam agama kemiskinan, Islam agama yang suka ngajarin korupsi dan seterusnya. Mereka nggak lihat fakta. Mereka tidak melihat dari helicopter view. Mereka hanya dari partial view. Nggak lihat dari atas keseluruhan. Coba lihat globe, baca geografi, baca data-data sejarah. Nah, itu baru paham. Ya sebenarnya gampang ngomong ke orang liberal tuh gampang. Sebenarnya. Kalau kita sering baca, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Maksudnya adalah mereka juga menghalangi dakwah Nabi Nuh. Berkali-kali mereka dakwahi. Layaknya juga Abu Jahal. Abu Jahal itu bersabar dalam memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangin. Jadi bersabar itu tidak hanya dalam kebaikan, tapi juga dalam keburukan juga orang bisa bersabar. Makanya kata Abu Jahal yang diabadikan dalam Quran, in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Kata Abu Jahal, kalau seandainya kami tidak bersabar untuk menahan nih supaya kaum kita tidak ada yang berhenti menyembah berhala, tentu kita akan terpengaruh dengan si Muhammad, kata dia gitu. Tandanya mereka pun bersabar dalam menjaga dosa mereka, dalam menjaga kemusyrikan mereka, dalam menjaga kebid'ahan mereka, dalam menjaga kemaksiatan mereka jaga itu dengan cara bersabar. Kalau orang seperti mereka aja bersabar dalam kebatilan, masa kita nggak mau bersabar dalam kebaikan?
Sabar. Sholat malam semalam suntuk, sabar. Buktinya apa? Orang yang maksiat saja, pulang malam, pulangnya subuh. Pulang kerja, ke diskotik, pulangnya subuh. Apa yang membuat mereka bertahan di sana? Sabar. Ya kan? Sabar, kok bisa pulang subuh gimana? Karena mereka sabar, mereka menikmati itu. Kenapa kita tidak menikmati sholat kita? Kenapa kita tidak menikmati bacaan Quran kita? Kenapa kita tidak menikmati kajian kita? Sedangkan mereka di luar sana menikmati maksiat mereka. Jadi kita harus menikmati apa yang memang sudah Allah taatkan, apa yang sudah Allah memang gariskan untuk kita. Simpel itu sebenarnya, ya. Wa makru makran kubara. Mereka berbuat makar. Wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Nah, inilah tadi ya. 5 berhala yang mereka sembah dan mereka bilang kaumnya tuh. Lagi-lagi ada tuh. Memang suka ada. Nabi itu musuhnya memang dari golongan-golongan yang memang sudah top gitu ya. Golongannya top, pemimpin kaumnya top gitu. Itu musuh-musuh para nabi itu. Makanya Nabi Musa musuhnya Firaun, bayangkan. Imperium paling besar, kerajaan paling besar di bumi saat itu Firaun, rajanya. Makanya ketika dia bilang ana rabbukumul a'la, itu secara logika orang sana kan saat itu mungkin make sense, masuk akal mungkin. Karena memang dia satu-satunya raja, nggak pernah terkalahkan. Imperium besar, infrastrukturnya besar, dia bisa membudak banyak orang. Karena memang tidak ada lagi raja yang kuat selain Firaun ketika itu. Makanya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi. Maka diutuslah Nabi Musa. Bayangkan, tiap nabi itu musuhnya adalah orang yang paling top di saat itu. Ya. Mereka berkata itu kepada kaumnya, jangan sampai kamu ninggalin. Ini berhala kamu yang 5 nih. Jangan sampai kamu ikutin si Nuh nih, gitu kata mereka. Ya. Mereka bersabar dalam menghadapi ini semua. Wa qad adallu katsiran wa la tazidu adh-dhalimin illa dhalala. Dan mereka kebanyakan manusia mereka akhirnya sesat. Wa qad adallu katsiran. Jadi wa in tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kita ngikutin kebanyakan orang, pasti akan sesat. Tandanya kebenaran itu bukan dari yang banyak. Karena Allah sudah katakan wa in tuti aktsara min fil ard. Kalau kalian mentaati kebanyakan orang, mayoritas orang berkata demikian. Buktinya nih, semua orang kayak gini sekarang. Loh, bukan semua orang patokannya. Gimana Al-Qur'an hadis berkata? Kan gitu. Ya. Jadi patokannya bukan mayoritas. Coba ya sekarang, negara-negara barat itu sudah berubah mereka. Sudah berubah pemahamannya. Mereka membolehkan LGBT, ya kan? Kita lihat sekarang tuh. Bahkan saya terakhir kemarin baca berita di Jerman itu sekarang dilegalkan pernikahan incest. Tahu apa itu incest? Nikah sedarah. Kakak boleh nikahin adik, adik boleh nikahin bapak, bayangkan. Di Jerman. Otaknya udah kemana kan? Itulah terjadi seperti itu. Karena mereka ngikutin mayoritas. Mayoritas. Ya. Kalau kita patokannya adalah dalil, bukan mayoritas. Meskipun mayoritas melakukan demikian, dalilnya seperti apa? Patokannya demikian. Wah, semua orang berkata demikian, semua orang lakuin demikian. Tidak menjadi patokan itu. Patokannya adalah dalil. Kemudian, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Karena dosa mereka akhirnya ditenggelamkan. Jadi di sini Allah katakan karena dosa. Ingat, bencana itu karena dosa. Mimma khati'atihim ughriqu. Bukan Allah di sini tidak katakan karena lempengan bumi, karena gejolak tektonik, karena fenomena alam sebenarnya. Bukan, karena dosa. Mimma khati'atihim ughriqu. Mereka ditenggelamkan karena dosa-dosa mereka. Jadi setiap kali kita ada musibah, introspeksi dengan ini karena dosa. Tapi hati-hati. Karena orang salah penerapannya. Iya betul karena dosa. Tapi ketika ada kaum terkena bencana, misalkan kemarin Cianjur kena bencana, gempa bumi di sana. Jangan kita ketika kita memberi bantuan kepada mereka, ente sih maksiat, bencana kan? Jangan bilang begitu. Ini malah jadi mereka sudah jatuh ketiban tangga. Kita paham itu betul karena dosa. Tapi jangan dibesar-besarkan diksi itu di depan mereka. Tapi jadi bahan introspeksi. Itu ya. Jadi dakwah itu ada fikihnya. Jadi jangan langsung ini atau gujur-gujur di sosial media. Cianjur nih gara-gara mereka berbuat maksiat. Jadi mereka timpa azab segala macam. Tahan lisan dari seperti itu. Ya, tahan lisan. Karena sebagian orang keliru ketika memahami ini. Ya. Keliru.
Kemudian mimma khati'atihim ughriqu. Nah, kemudian wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayar. Nah, kemudian Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau sisakan lagi orang-orang kafir yang muka bumi. Nah, artinya di sini Nabi Nuh berdoa untuk segera hujan datang, gitu kira-kira. Loh, Ustaz, kok kenapa Nabi Nuh kok langsung berdoa minta celaka? Kenapa? Karena Nabi Nuh dapat wahyu dari Allah bahwa tidak lagi ada yang beriman kecuali yang sudah 80 orang saja beriman. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malun. Gitu kata Allah dalam surat Ar-Ra'd. Ya. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang bertambah kecuali 80 orang ini aja. Kemudian Nabi Nuh bilang, mikir, loh, kalau udah nggak ada lagi yang bertambah, ya udah segerakan aja azab daripada nanti yang orang-orang kafir ini pengaruhi orang-orang yang sudah beriman. Sebagian ulama lagi bilang, karena udah ada dari 3 generasi, jadi dahulu kakeknya udah didakwahkan, kemudian kakeknya punya anak, bapaknya udah didakwahkan, bapaknya punya anak udah didakwahkan, 3 keturunan semuanya didakwahkan nih sama Nabi Nuh, tapi semuanya malah jadi kafir. Bayangkan, Nabi Nuh didakwain kakeknya, bapaknya, anaknya, cicitnya, 950 tahun, ketemu semua itu, ya kan? Tapi semuanya gak ada yang beriman. Ya Allah, kalau udah gak ada yang beriman lagi, ya udah segerakan saja azab bagi mereka. Ya, itulah makanya mengapa pada saat itu langsung turun hujan yang besar. Ya. Nah, hujan yang besar itu tidak jadi kaumnya Nabi Nuh tidak hanya tenggelam dengan hujan besar, tapi juga dengan mata air yang keluar dari bawah. Fafatahna minas samai dalam surat Al-Qamar ya. Fafatahna minas samai bima'in munhamir wa fajjarna minal ardi uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir dalam surat Al-Qamar. Jadi kata Allah, dan kami bukakan langit-langit tersebut, kemudian turun air hujan yang deras, dan air hujan itu berbulan-bulan, bayangkan, dan tidak berhenti-berhenti, berbulan tidak berhenti-berhenti. Kemudian wafajjarna al-ardu uyunan, semua mata air di bumi kebuka. Makanya wajar jadi banjir yang menutupi gunung. Siapa anak daripada Nabi Nuh yang tidak beriman? Kan'an itu mau, ayo, nggak mau, tapi dia nggak masuk perahu Nabi Nuh. Ya. Tadi di dalam surat yang kami baca surat Hud ya, ketika diajak, maka sawi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya mau ke gunung saja yang dapat menyelamatkanku dari tenggelam ini. Betul-betul dia naik ke gunung tuh. Ketika lagi di perahu dia naik gunung. Ketika sudah sampai Sejajar, ternyata tenggelam. Gunung itu juga tenggelam. Dan di akhirnya juga tenggelam dia. Ya. Kemudian innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nah, ini Nabi Nuh berdoa kepada ya Allah, kalau mereka didiamin begini aja udah nanti mereka akan bertambah. Yang ada nanti orang yang mereka kan lahir anak lagi kan. Kalau lahir anak lagi jadi kafir lagi. Nanti banyak lagi yang kafir. Mending udah sekarang aja stop. Justru mendoa untuk kecepatan azab itu lebih baik pada saat itu. Karena kan yang beriman gak bertambah, sudah Allah katakan. Ya kan? Jadi kalau mereka lahir generasi baru lagi, gak ada yang beriman. Jadi semakin banyak orang yang masuk neraka dong, kan gitu. Ya udah akhirnya Nabi Nuh minta azab saja. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kemudian Nabi Nuh berdoa, ya Allah ampuni dosaku. Kemudian dosa orang tuaku. Tandanya kedua orang tua Nabi Nuh beriman, masuk Islam. Ya, kedua orang tuanya. Ya, berbeda dengan Nabi SAW yang ketika berdoa untuk ibunya dan bapaknya, maka tidak boleh. Kata Nabi SAW, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini pendapat jumhur ulama. Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Al-Zahabi, semua jumhur ulama mayoritas mengatakan bahwa orang tua Nabi berada di neraka. Kita memang mau orang tua Nabi neraka? Gak mau, tapi ya faktanya begitu. Mau diapain lagi? Emang kita mau anaknya Nabi Nuh tidak ikut Nabi Nuh? Gak mau, tapi faktanya begitu, ya udah mau gimana lagi? Kan gitu. Jadi ya cukup beriman saja, udah. Ya karena ketika Rasulullah berdoa untuk ampunan untuk ibunya, Rasulullah tidak diizinkan. Tapi ketika Rasulullah minta untuk mengunjungi makam ibunya, maka Rasulullah diizinkan. Ya makanya tandanya memang kedua orang tua Rasulullah itu tidak beriman. Ya. Adapun kedua orang tua Nabi Nuh beriman karena ada doa di sini. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya.
dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Di sini juga faedah bahwa sebelum kita doakan orang lain, maka doain diri sendiri dulu. Karena di sini dahulukan rabbighfirli, baru wali-walidayya. Bukan rabbigh wali-walidayya, rabbighfir wali-walidayya warabbigfirli, bukan. Tapi rabbighfirli dulu baru walidayya. Ya, doa kepada diri sendiri dulu. Ya. Kemudian waliman dakhala baitiya mu'minan, dan siapa saja yang beriman kepadaku. Wal mu'minina wal mu'minat wa la tazidz zalimina illa tabara. Dan janganlah engkau tambah kepada orang zalim kecuali kebinasaan. Ya, jadi faedah daripada kisah Nabi Nuh ini adalah kesabaran dalam berdakwah. Kemudian keteguhan Nabi Nuh dalam berdakwah. Keikhlasan Nabi Nuh dalam berdakwah. Ya, kemudian juga selain kesabaran, bahwa Nabi Nuh ini mampu, bahwa kita juga tahu bahwa hidayah itu murni, given, dan hak absolut dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hak manusia. Kita cuma bisa punya hidayah irsyad. Ya. Kita cuma punya hidayah irsyad, tapi bukan hidayah taufik. Hidayah taufik itu Allah yang punya. Kita cuma bisa menyampaikan, ma 'alaika illal balagh, kita cuma bisa menyampaikan, tapi Allah lah yang menentukan. Karena hidayah itu given. Ya. Ini makanya Nabi Nuh itu sering kali dicerca sama kaumnya. Nuh, ngapain kamu dakwah? Tuh, perhatiin istri ente, anak ente itu enggak beriman tuh. Seperti itu, dibilang seperti itu. Karena surat keluarga perempuan istrinya Nabi Nuh juga disebutkan dalam Quran, ya, di dalam surat Tahrim. Wa darallahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihin fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allah shay'an wa qila dakhulna nar ma'ad dakhilin. Gitu kan. Jadi di surat At-Tahrim itu Allah menyebutkan 4 keluarga. Yang pertama, keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Nabi Lut, kemudian keluarganya siapa? Maryam. Ya. Kemudian satu lagi, saya lupa satu lagi. Tapi yang jelas yang dua di awal ini, suaminya solehnya kebangetan, istrinya fajirnya kebangetan. Yaitu Nuh dan istrinya, dan Lut dan istrinya. Kemudian yang satu lagi adalah itu Asia. Ya, satu lagi Asia. Istrinya solehnya kebangetan, suaminya fajirnya kebangetan. Satu lagi yang terakhir adalah keluarga Maryam. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha. Keluarga Ali Imran. Ya, Ali Imran soleh semua tuh, bapak, istri, anak, ya, paman soleh. Pamannya kan Zakaria. Soleh semua. Jadi interpretasi daripada keluarga yang paling bagus di Quran siapa? Keluarganya Maryam. Keluarganya Ali Imran. Makanya disebutkan, jadikan sebagai satu surat, nama surat Ali Imran, karena keluarganya semua soleh. Ya, Allah Ta'ala alam. Nggak ada hadiah Bang Hasim? Nggak ada, karena udah habis dia. Ya, kuis sekarang. Sebelum pertanyaan ada kuis tuh ya. Sebutkan 3 nama anak Nabi Nuh yang beriman. Ayo, singkat tadi. Betul. Mumtaz, bagus. Sam, Ham, Yafis. Tadi kalau Sam itu rasnya apa? Kaukasoid. Kalau Ham, Negroid. Kalau Yafis, Mongoloid. Ya. Nah, kita nih masuk mana nih? Kita lebih ke Mongoloid ya. Karena ya kita Asia. Adapun Kaukasoid itu lebih ke Arab, terus juga bule. Nah, itu Kaukasoid itu. Ya, bule itu Kaukasoid juga masuk ya. Adapun Negroid itu ke Afrika, India, nah itu Negroid. Ya. Negroid. Kemudian berapa orang yang beriman total? 80. Bagus. Kemudian ini amalan apa yang dapat mendatangkan rezeki? Istighfar, ya, tahu ya. Kemudian bagaimana keadaan kaumnya Nabi Nuh ketika didakwahin? Menutup telinga mereka, nutup baju mereka, dan lari dari Nabi Nuh. Ya, setiap kali didakwahin baru alhamdulillah mungkin ya, langsung lari. Alhamdulillah lari. Alhamdulillah langsung tutup kuping, nggak mau dengar.
Subhanallah, berat sekali itu ya. Makanya saya banyak bersyukur. Loh kok audiens saya kok apa namanya? Ya kalaupun ada sedikit lah gitu. Kalau saya di sana juga ya paling hitung jari lah yang apa namanya? Yang kadang-kadang mangkir kalau saya tiba-tiba alhamdulillah. Ada itu Pak, ada. Apalagi saya dakwah itu di daerah yang memang penduduk muslim itu 50-50. Jadi 50% muslim, 50% itu masih animisme. Apa namanya itu? Keharingan. Di Kalimantan Tengah itu keharingan. Jadi mereka masih menyembah dewa-dewa seperti itu. Nah, begitu beberapa orang kan sentimen ya terhadap dakwah salaf ya. Jadi kalau misalkan saya baru Assalamualaikum itu udah berdiri mereka hari itu. Ya mau gimana lagi kan? Kita nggak bisa nerima nggak bisa dicintai semua orang, nggak bisa diterima semua orang. Ya, harus ada yang dibenci emang kita. Apa namanya? Yang harus benci kita. Kemudian apa faedah daripada perkataan Allah wa ja'alal qamara fihi nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja? Apa? Faedah saintifik. Mengapa Allah katakan wa ja'alal qamara fihi nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja? Pakai nura dan siraja. Tadi. Mumtaz, betul. Bulan itu tidak dapat memancarkan sinar sendirinya, tapi dia mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Itu faedah saintifiknya ada di sini. Ya. Banyak sekali. Yumsikuhunna ilar rahman. Itu dari ayat itu aja. Tidaklah kalian melihat burung-burung berada di langit, mereka dapat mengepakkan sayapnya. Ketahuilah itu yang menjaganya, yang memegangnya adalah Allah. Kata itu dalam surat Ar-Rahman. Yumsikuhunna ilar rahman. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Dari ayat itu langsunglah muncul ilmu-ilmu dirgantara. Muncul ilmu-ilmu tentang penerbangan. Dari situ bagaimana mungkin sayap dapat dikepakkan sayap? Oh ternyata harus diperhitungkan di situ. Diperhitungkan. Muncullah teori-teori tentang dirgantara dan seterusnya. Industri dirgantara. Satu ayat ya. Sudah cukup untuk menjelaskan ilmu yang sekarang ada. Banyak lagi ayat-ayat lain. Dari itu ya, dari ayat marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ketika air laut dan air sungai bertemu, maka terpisah. Dari ayat ini muncul ilmu oceanologi. Muncul ilmu hidrologi. Muncul ilmu tentang kelautan, bahwa kadar garam dan suhu air mempengaruhi mengapa air laut dan air sungai tidak bertemu. Wah, bagus tuh kalau kita baca jurnal ya. Luar biasa ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian apa ya? Lagi. Ini kan kata Nabi Nuh, inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Ya Allah, aku berdoa ini supaya Engkau ampuni mereka. Gitu kan? Ini tulusnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini bukan berdakwah untuk dapat duit, bukan dapat ampau dari tabligh akbar, bukan dapat uang begitu kan? Murni litaghfira lahum, ya Allah, aku mendakwahi mereka agar Engkau mengampuni mereka. Sekedar itu saja ya Allah. Tapi mereka setiap kali aku dakwai justru ja'alu asabi'ahum fi adani mustawi Allah. Saya mikir ikhlas sekali dakwah ini ya, ikhlas sekali. Saya kadang-kadang dakwah masih cinta dunia, cinta popularitas, astagfirullah. Tapi Nabi Nuh berbeda. Nabi Nuh berbeda. Ya, ini kita ladani, makanya setiap kali kajian ini nih yang paling didakwai adalah ustadznya. Saya yang didakwahi. Karena ini tentang dai. Ini tentang dai. Ya. Makanya saya minta doa semoga Allah berikan istiqomahan dan keikhlasan dalam berdakwah. Karena kalau tidak ikhlas, semua sia-sia. Allah tidak terima amal ibadah kita. Bahkan saya sering dikatakan guru saya, bisa jadi amal pahala pendengar itu lebih besar daripada amal pahala yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan belum tentu ikhlas. Sedangkan yang mendengar, dia ikhlas mendengarkan. Ya. Ya, ada pertanyaan apa sini? Saya bingung pertanyaan apa lagi. Ada pertanyaan? Belum masuk syuruk, ntar jam 6. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Fadhal.
tidak memberi apa pembangunan karena Tuhan besar dan Iya. Nah, begini. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah the best sutradara, the best skenario kreator. Jadi Allah tahu timing yang tepat, saat yang tepat, keadaan yang tepat, suasana yang tepat ketika Allah memberikan kepada kita. Itu harus kita ketahui, ya. Bahwa takdir Allah yang Allah sudah tuliskan itu adalah yang terbaik dari apa yang pernah kita ketahui. Seandainya tabir daripada takdir dibuka, pasti kita tidak akan memilih kecuali yang Allah pilihkan saja untuk kita. Pasti itu, pasti. Karena Allah paling baik. Allah Al-Hakim, Allah Al-Alim, Allah Ar-Razzaq, Allah banyak sekali nama-nama sifat Allah yang bagus-bagus. Ya, jadi kita harus yakin Tuhan kita itu maha baik, maha lembut segala macam. Nah, yang perlu kita ketahui, jangan pernah limitisasi definisi tentang rezeki. Itu yang pertama. Ustadz, saya miskin. Saya istighfar tuh tiap hari. Kok gaji saya 1 juta terus? Kok gaji saya 2 juta? Nggak pernah naik di 2 digit kok. Harus kita ketahui bahwa rezeki bukan hanya tentang money, bukan tentang uang. Kesehatan, kesolehan, keluarga, hidayah, ilmu, iman, berteman dengan orang soleh, itu semua rezeki yang tidak ternilai harganya. Itu kita harus tahu itu. Yang kedua, Allah sengaja menunda pemberian tersebut karena tahu bahwa ada pemberian yang lebih besar daripada itu semua. Itu di mana? Di surga. Di surga. Makanya kita tahu hadis ya, bahwa tidaklah seorang muslim berdoa kecuali pasti 3 keadaan. Yang pertama dikabulkan di dunia, yang kedua dijadikan sebagai tabungan di surga, yang keempat sebagai bentuk penolakan bala yang setimpal dengannya. Tandanya orang yang berdoa, orang yang istighfar, orang yang berzikir, semua tidak ada ruginya, karena dia akan dapat ini semua. Kalau berarti dia tidak dikabulkan di dunia, berarti jadi tabungan di surga. Kalau tidak jadi tabungan di surga, berarti jadi penolak bala. Maksudnya penolak bala gimana Ustaz? Contoh, antum minta duit 100 juta, ya Allah minta duit 100 juta. Misalkan, tidak dikabulkan di dunia, tidak jadi tabungan di akhirat, ternyata antum lagi jalan hampir ketabrak, yang mana biaya pengobatan antum kalau misalkan sakit di sana bisa 100 juta. Nggak jadi ketabrak. Itu namanya jadi tolak bala. Seperti itu. Makanya orang beriman itu tidak akan pernah rugi istighfar dia, tidak pernah rugi. Tidak akan pernah rugi doa dia, nggak pernah rugi. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab itu, Innil ahmilu hammal ijabah, wa inni ahmilu hammal du'a. Aku tidak pernah khawatir doaku dikabulkan atau tidak. Bukan itu masalahnya, kata Umar bin Khattab. Tapi aku khawatir kalau aku tidak diberikan taufik untuk berdoa lagi. Kesempatan kita berdoa, kesempatan kita beristighfar, kita mampu beristighfar, itu kenikmatan yang lebih besar dibandingkan pemberian itu sendiri. Paham ya maksudnya? Kita bisa berdoa, ya Allah, saya minta. Ini kenikmatan kita bisa berdoa ini lebih besar dan lebih tinggi daripada kenikmatan mendapatkan pengkabulannya doa. Bisa dipahami ya? Karena ketika kita diberi taufik untuk berdoa, tandanya Allah senang mendengarkan doa-doa kita. Allah senang melihat kita berdoa. Allah senang. Kalau Allah tidak senang melihat doa kita, mungkin kita tidak akan beri taufik untuk berdoa. Mungkin kita nggak akan di masjid. Mungkin kita nggak ikut kajian. Tandanya Allah senang dengan keberadaan kita, mendengar doa-doa kita, panggilan-panggilan kita. Tandanya Allah berikan kita taufik untuk berdoa. Baik dikabulkan atau tidak. Ya. Nah, kalau kepada diri sendiri, betul itu bagus. Ya Allah, mungkin dosa saya terlalu banyak sampai saya belum dikabul. Itu bagus, itu bagus. Tapi jangan sampai suudzon kepada Allah. Itu tidak boleh. Kalau suudzon terhadap diri sendiri, itu penting, bagus malah. Barangkali dosa saya terlalu banyak. Barangkali saya dosa kepada si fulan, belum saya pernah minta maaf. Saya berlaku demikian. Nah, itu bagus, introspeksi diri. Tapi kalau suudzon kepada Allah tidak boleh, haram. Haram suudzon kepada Allah. Ya. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ada. Betul. Ya, bahasa Arab ya. Sebenarnya saya kemarin sudah niat untuk buat daurah 1 hari tentang motivasi belajar bahasa Arab. Hanya saja saya masih kepikiran, ini kalau saya kasih motivasi doang tapi nggak ada yang ngajar gimana? Qadarullah saya di sini sampai isi lahiran, ya. Bahkan jadwal saya keberangkatan lagi, tiket sudah di-issue. Itu tanggal 9 Mei itu sudah ke Kalimantan lagi. Ya, dan saya hari pertama lebaran di sini, 3 hari lebaran di Jakarta atau 4 hari Jakarta. Baru ke sini lagi sampai isi lahiran. Nah, sebetulnya ada beberapa tips, banyak sekali tips kalau mana bahasa Arab, motivasi bahasa Arab. Memang itu sudah daurah itu khusus tentang keutamaan bahasa Arab. Yang jelas kita belajar agama ini paling cepat itu dengan bahasa Arab.
paling cepat. Jadi untuk meringkas umur dengan bahasa Arab, hafal Quran dan mempelajari usul fiqh 3. Ini sudah dinasihati guru kami berkali-kali. Jadi kalau orang mau belajar agama tidak melalui jalur ini, dia nggak baca bahasa Arab, dia nggak ngafal Quran, dia tidak belajar usul fiqh, ilmunya meskipun sudah 10 tahun stagnan segitu-gitu aja. Sudah ikut kajian beribu-ribu kajian, segitu-gitu aja. Karena tidak pernah dihafal, tidak pernah paham arti daripada hadis dan ayat Quran yang dibaca, dan dia tidak mempelajari bagaimana para ulama beristidlal, mengambil hukum, kesimpulan satu hukum itu gimana cara ulang prosesnya mengambil itu, apakah melalui dalil Quran, dalil sunnah, atau dari qiyas, dari ijma dan seterusnya. Itu dengan usul fiqh, ya. Dan penting belajar bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab pasti IQ-nya bertambah, karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Quran agar kalian berfikir. Kata Syekhul Islam, agar kalian bertambah IQ-nya. Gitu. Jadi orang belajar bahasa Arab pasti IQ-nya bertambah karena kosakata bahasa Arab sangat banyak, kaidah-kaidah yang sangat rumit. Sekaligus orang yang pelajarinya, dia akan memperluas wawasan dia. Karena segala macam peradaban dimulai dengan bahasa Arab. Kemudian mempelajari bahasa Arab juga memiliki faedah, orang dapat menikmati bacaan Qur'annya. Orang dapat meyakini ibadahnya dengan sepenuh keyakinan. Bukan sekedar kata ustadznya, tapi dia tahu dalilnya. Dia tahu sumber rujukannya. Dia tahu bagaimana makna dari setiap hadis dan perkataan para ulama. Itu kalau kita belajar bahasa Arab. Kemudian juga faedah lainnya lagi, mempersingkat umur. Kita ketahui ya. Coba kalau kita beli kitab terjemahan, kayak tafsir Ibnu Katsir misalkan, itu berjilid-jilid banyak kalau terjemahan. Tapi kalau bahasa Arab aslinya masih segini. Coba lihat dari kitab terjemahan. Kayak Ustaz Firanto punya kitab tuh ya. Syarah Kitab Tauhid. Itu segini. Terjemahan. Tapi kalau kita masih cuma 1 jilid, tandanya mempersingkat umur kan? Kan gitu. Kalau baca 1 jilid, mungkin 1 minggu udah beres. Tapi kalau berjilid, berbulan-bulan, tandanya mempersingkat umur. Ya. Makanya saya sering banget lihat perbedaan antara orang yang ngaji, belajar bahasa Arab, sama orang ngaji tapi nggak belajar bahasa Arab. Jauh berbeda. Dari segi pembicaraannya, dari segi pemahamannya, dari segi wawasannya berbeda. Karena orang yang belajar bahasa Arab, otomatis dia bisa dapat langsung sumber primer. Misalkan dia bisa dengar ceramah Syekh, nonton Syekh, ceramah Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, paham dia. Tapi kalau orang yang belum belajar bahasa Arab, nunggu videonya diterjemahkan dulu. Kalau orang mau terjemahkan, kalau enggak, ya. Nah, kemudian mempelajari bahasa Arab juga itu menambah tingkat keindahan sastra. Ya. Jadi orang lebih peka hatinya itu. Itu menurut sebab bagi ulama ya. Karena bahasa Arab itu kan indah. Jadi kalau orang indah itu bahkan memperbaiki akhlak. Sampai memperbaiki akhlak loh, melembutkan hati dan seterusnya. Makanya saya dapati orang-orang, teman-teman saya kan jurusan ekonomi syariah. Teman-teman saya yang jurusan lughah, emang khusus bahasa Arab, belajar mu'arud, balaghah dan seterusnya. Itu mereka cenderung puitis dan cenderung romantis. Karena terlihat dari status mereka ketika mereka menyusun satu faedah, itu kata-katanya tersusun rapi, indah dibaca, kemudian manis terlihatnya kalau dia menyampaikan sesuatu. Itu bagus, dan itu untuk dunia dakwah juga bagus seperti itu ya. Banyak sekali. Saya pengen ada daurah nanti, mungkin pada Idul Fitri mungkin ya. Pada Idul Fitri ntar ada daurah tentang keutamaan bahasa Arab. Kemudian tips belajar bahasa Arab. Sebenarnya kalau jangan ngandelin hanya sekedar pertemuan offline, tapi juga harus ada online. Sekarang sudah banyak channel-channel. Kalau bisa saya nanti boleh dimasukin nggak saya ke grup? Ada grupnya nggak? Ada. Nah, saya pengen kirim ada playlist video-video bahasa Arab yang cukup kita khatamin aja. Ada 40 video, 50 video. Nah, itu kita khatamin satu-satu. Kita dengerin al-tulik kosong. 1 hari 2 video, 3 video cukup itu. Ya. Dalam 6 bulan sudah bisa belajar, sudah bisa nahwu shorof. Setahun sudah bisa baca kitab. Ya. Mungkin 2 tahun 3 tahun bisa jadi ngisi ceramah di sini. Itu regenerasi ya. Ya, saya berharap memang bisa seperti itu. Karena
penting regenerasi itu penting sekali. Penting sekali. Karena ya kalau kita ngandelin apa namanya? Itu aja yang mengisi tentu, sedangkan saya lihat dakwah di sini kan belum menyebar seluruh ya. Saya pengen nanti setiap masjid itu minimal ada satu dai yang dakwah sunnah. Itu bagus sekali ya. Nah, semoga dai-dainya dari sini, dari anak-anak kecil nih ya. Anda ini banyak kan anak-anak kecilnya, lalu diisi di sana, di sini, sana. Itu bagus sekali. Nanti saya ngirim ke Bang Kasim, Bang Kasim share ke grup ya. Nah, nanti ada playlist itu ditonton satu-satu. Ada yang namanya kalau YouTube itu Yayasan Bisa, atau channel kita belajar bahasa Arab Ustaz Firanda, coba tulis nanti. Ada itu, Ustaz Firanda buat playlist. Dimulai dari situ belajar loh, dengerin video satu. Liatin satu-satu video-videonya. Itu buat intro. Sambil berkelanjutan. Jadi kalau pertemuan dengan Ustaz, ini tambahan. Primernya dari situ. Karena kalau ngandelin pertemuan dengan Ustaz doang, offline, itu terkadang Ustaznya bisa, antumnya nggak bisa. Atau antumnya bisa, Ustaznya nggak bisa. Kemudian juga terkadang levelnya beda-beda. Ada yang orang pemahamannya udah jauh sekali. Ketika dia nanya, Ustaz, tadi kalau mudhaf sama mudhaf ilaih gini. Waduh, apa itu mudhaf ilaih? Udah kejauhan, minder akhirnya dia nggak mau ikut lagi. Itu makanya sebagai tambahan. Jadi sebagai nanya ke ustadznya, sekaligus praktek baca. Nanya, saya praktek baca. Adapun primernya dari video itu. Saya dulu ngajar mualaf, itu saya ngajar. Dia mualaf dagang jahe. Gara-gara dikeluarin tadi yang saya bilang tadi, murid saya itu. Dagang jahe dikeluarin dari rumahnya. Orang tuanya pengusaha jam, kaya raya. Tapi dikeluarin, diusir dari rumahnya. Akhirnya dagang jahe dia. Jadi terus dia belajar bahasa Arab sama saya. Sekarang udah jadi guru di pondok, ngajar bahasa Arab Husaruf. Itu belajarnya pas pandemi, berapa pandemi itu? 2020 ya? Iya, 2020. Bahkan beberapa kitab itu dia udah baca, saya belum baca. Insya Allah ya. Itu karena serius belajarnya. Keinginan yang tinggi. Jadi harus pupuk motivasi yang tinggi. Motivasi harus tinggi. Kapan lagi? Umur kita ini sedikit, sementara hidup dunia. Mau apa lagi kita? Gitu. Rezeki udah diatur sama Allah. Kita waktu luang banyak. Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Nanti udah bisa dikit-dikit, beli kitab bahasa Arab tuh. Nekat aja beli kitab bahasa Arab. Ya, beli kitab tipis dulu, misalkan Syarah Harbawi Nawawiyah karya Syekh Shalih Utsaimin. Nah, saya sarankan nanti kalau udah bisa bahasa Arab, kitab-kitab yang beli itu kitab-kitab Syekh Utsaimin. Karena Syekh Utsaimin itu bahasanya mudah. Sekaligus dia pembahasannya ringkas, jadi tidak terlalu detail. Jadi ringkas pembahasannya. Itu bagus. Ya. Nanti udah bisa nih baca kitab Syekh Utsaimin, naik lagi ke kitab-kitab ulama-ulama klasik. Jadi beda antara bahasa dengan bahasa sekarang nih, bahasa Syekh modern ya, dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu kita belum tentu bisa memahaminya karena kosakatanya tingkat tinggi. Ya. Kayak kitab Alim Syafi'i, Ar-Risalah Imam Syafi'i, atau kitab Al-Ibanah ya, karya Abu Hasan Al-Asy'ari dan seterusnya, itu beda-beda tingkatannya. Ya. Allah Ta'ala alam. Cukup di sini ya? Ya, kita tutup dengan betul. Qiraah. Iya. Untuk di awal-awal karena kebutuhannya adalah memahami kitab, sehingga muhadasahnya diakhirkan. Jadi fokus pertama adalah qiraah, kemudian kitabah. Qiraah dahulu lah, qiraah. Jadi bisa baca, bisa memahami. Kemudian baru belajar muhadasah. Sebenarnya kalau tujuannya adalah studi di Arab Saudi atau studi di negara-negara Arab, maka 4 ini harus dikuasai semua tanpa dipilah-pilih. Tapi karena kondisi kita juga ustadznya tidak mengajar dengan bahasa Arab, sehari-hari juga tidak pakai bahasa Arab, sehingga muhadasahnya diakhirkan. Yang dulu adalah qiraah. Tapi at the end of the day semuanya tetap harus dikuasai. Ini. Pada akhirnya semuanya harus tetap dikuasai. Tidak pilih-pilih gitu ya. Tapi tahapan-tahapan pertama tetap dahulu ada qiraah dahulu. Meskipun
Kalau tahapan yang benernya, kalau sesuai dengan kaidah belajar bahasa apapun adalah belajar dengar, listening. Makanya mengapa orang-orang bule, anak kecil udah bisa bahasa Inggris kenapa? Karena didengerin bahasa Inggris setiap hari. Gitu pula kita bisa bahasa Indonesia gimana dahulunya? Apa kita langsung ngomong? Enggak, dengar dulu kan? Dengar. Baru kemudian ngomong. Jadi pertama listening, kemudian baru speaking. Listening, speaking, reading, writing. 4. Jadi pertama dengar, kemudian ngomong, kemudian baca, baru tulis. Itu kaidah belajar bahasa apapun. Bahasa apapun belajar seperti ini. Nah, makanya belajar sama ustadz itu juga dengar dulu, dengar. Ya, makanya panjang pendeknya itu juga ada kaidah. Makanya orang yang sudah belajar bahasa Arab nanti kepengaruh kepada tajwid. Kepengaruh kepada baca Quran. Panjang pendeknya itu kepengaruh. Karena ketika kita belajar bahasa Arab kita dengar juga kan. Ila aina tadhhab? Ila suq. Itu kalau misalkan gurunya ngajarnya itu pakai yang fasih ya. Ya. Al-madrasatu amama al-masjidi. Naam. Al-madrasah gitu. Pokoknya fasih lah. Nanti kita nggak dengar, oh kayak gini ternyata kayak gini. Dengar dulu awalnya. Baru mulai berbicara. Ikutin muridnya. Ikutin seperti itu. Ya. Di sini saya bingung juga sih. Saya pengen sebenarnya tapi qadar Allah kan tugas saya bukan di sini. Tapi semoga nanti ada kesempatan bisa saya ngisi bahasa Arab ya pasca lebaran. Ya insyaallah taala. Hada wallahu ta'ala subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.